Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Setianingrum dari kelas 11 TJKT 2. Di video ini saya akan melakukan konfigurasi DNS, FTP, file, web server, dan database. Pada langkah pertama, kita akan melakukan konfigurasi DNS. TP ke Chrome, lalu kita klik lab jaringan. Setelah itu kita masukkan username serta passwordnya. Setelah memasukkan username dan password, kita klik login. Oke. Di sini kita close saja. Nah, setelah itu kita klik tanda panah di samping TKJ ini, lalu kita klik pada nama kita. Nah, setelah itu klik konsol. Nah, lalu kita klik start now. Oke, di sini kita akan tunggu untuk connecting pada virtual machine-nya. Setelah itu di sini saya perbesar saja. Di sini kita akan login terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan root, lalu enter, lalu passwordnya 1 sampai 8, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan setting IP networknya terlebih dahulu dengan ketik none, lalu tab, lalu slash etc, lalu slash network, lalu slash interface, lalu enter. Nah, di sini pada kalimat sebelumnya diubah menjadi auto ETH 1, lalu init DHCP-nya yaitu diubah menjadi init static, lalu memasukkan alamat IP-nya, address dan netmask-nya. Pada akhir di sini networknya 200.101, lalu hostnya di sini saya menggunakan nomor absen saya yaitu 7, maka interface keduanya akan 8. Nah, setelah itu kita akan Ctrl X, lalu kita akan melakukan konfigurasi IP-nya, yaitu dengan restart, yaitu dengan ketik service networking restart, lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu oke. Lalu kita untuk cek IP hasil konfigurasinya, yaitu dengan ketik if config. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu ETH1, ETH1.1 IOI. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke install DNS atau domain name servernya dengan klik apt garis hubung get install bin 9, lalu kita enter. Nah, di sini sudah kita melakukan penginstalan atau restartnya menjadi 00. Oke. Setelah itu lanjut ke konfigurasi file DNS-nya, yaitu dengan klik none slash etc, lalu slash bin slash name, lalu titik conf. Oke, lalu enter. Sini ada kesalahan sebentar, kita Ctrl X, kita ketik ulang, yaitu nano slash spasi slash etc titik bin slash name titik conf. Oke, lalu enter. Nah,
Sini sudah muncul, kita perbesar kembali. Nah, di sini kita akan menambahkan zone untuk memasukkan nama kita. Untuk zone yang pertama kita masukkan, lalu di akhirnya ditambah .com. Lalu pada zone yang kedua masukkan nama belakang, tetapi pada pertengahan ini kita ubah menjadi or ID. Nah, lalu zona yang ketiga kita masukkan ini 100, 100, 200, in, ADDR, ARPA. Nah, setelah itu kita melakukan masuk ke dalam folder direktori DNS-nya dengan perintah cd bin. Sebelum itu kita akan melakukan Ctrl X terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik untuk yang pertama kita tidak usah pakai cd-nya, lalu etc bin bin saja. Lalu, nah di sini sudah is a directory, maka kita klik, kita masukkan cd-nya, lalu etc, lalu bin. Nah, setelah itu kita enter. Oke, lalu kita akan memasukkan copy file direktorinya atau db lokalnya, yaitu db lokal spasi db pada nama pertama tadi, yaitu nama saya. Oke, lalu enter. Oh ya, CP-nya di sini kita lupa memasukkan. Sini ada kesalahan. Kita klik CP terlebih dahulu, lalu spasi db titik lokal, lalu spasi db titik cici setia. Oke, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan kembali untuk nama yang kedua. Spasi db titik nama kedua kita tadi, lalu enter. Lalu yang terakhir untuk IP-nya cpdb titik 127 spasi db titik 200. Oke. Nah, lalu enter. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada file directory yang sudah kita masukkan ini, yaitu dengan klik none, lalu tab, lalu db masuk kepada nama pertama ini. Oke, enter. Nah, di sini ya ada beberapa yang kita ubah. Yang pertama ya pada di local host. Oke, kita masukkan .com. Di sini .com, lalu spasi titik ini titik, lalu spasi root, lalu di localhost yang kedua juga kita ubah titik .com, lalu titik. Nah, setelah itu kita ubah pada yang settingan ini, kita ubah menjadi nama kita .com, lalu di bawahnya kita ubah IP-nya, yaitu IP yang pertama yaitu 200.100.1.7. Lalu di sini kita hapus. Di sini A-nya hanya satu saja. Lalu pada underscore yang ketiga ini menjadi ww. W-nya 3 kali. Lalu ini kita tab. Lalu kita masukkan IP-nya.
7, lalu enter, lalu FTP, tab, ini in, lalu tab, lalu A, lalu tab kembali, lalu 200 100.1.7. Oke, localhost sudah diganti, lalu ini NS, AA nya 3, in, WW, FTP, lalu masukkan IP nya. Oke, lalu di sini kita akan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan lakukan hingga 3 kali, yang memasukkan nama yang kedua yaitu nano db titik nama yang keduanya, oke, lalu enter. Di sini kita juga mengubahnya ya, localhost serta IP-nya. Ningrum di sini diubah menjadi or.id, lalu localhostnya ningrum titik or id. Oke, sudah pas. Lalu kita ubah localhost bagian bawah ini, ningrum titik or titik id, lalu kita bawah, lalu kita masukkan untuk IP yang keduanya atau interface yang kedua, yang belakangnya adalah hostnya 8. Lalu ini kita hapus, kita masukkan, lalu bagian AA ini hanya satu saja seperti settingan awal, lalu ini WW, lalu di bawahnya FTP, lalu tab, lalu ini in, lalu tab A, baru masukkan IP yang terakhir, lalu titik 100.1.8. Oke, tampilannya seperti ini, or ID. Oke, lalu kita Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita yang terakhir kita masukkan nano db titik 200, lalu enter. Nah, localhost ya sama seperti yang langkah-langkah sebelumnya, kita akan menggantinya. Oke, kita masukkan titik.com, oke, titik, lalu setia.com. Oke, lalu bagian bawahnya kita ubah untuk localhostnya. Ini kita akan mengganti dari localhost pada seperti ini. Oke, yang bawahnya. Oke, ini PTR, lalu kita ubah yang 1.00 ini kita ubah dengan host yang
pada IP tadi. Yaitu di sini 7, lalu di sini 7, lalu di sini 8, lalu di sini 8. Oke, yang di atas ini 8, 7, 7. Oke. Lalu di sini kita tab, lalu ini in, lalu kita tab, lalu ini PTR, lalu tab. Oke, yang di sini kita masukkan ww titik .com titik. Oke, lalu di bawahnya ini kita tab kembali, lalu in, tab, PTR, lalu tab. Kita masukkan untuk nama yang kedua, ningroom titik or titik id titik. Oke, lalu di sini kita tab kembali, kita masukkan in, lalu PTR, lalu tab, lalu www titik ningroom titik or titik id titik. Oke, jangan lupa untuk titik yang bagian belakangnya agar konfigurasinya berhasil, tidak ada yang kurang. Oke, setelah itu kita Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi name servernya dengan ketik nan tab, lalu etc, lalu resolve titik conf, karena etc resolve conf, lalu enter. Nah, sini sudah pada tampilan yang awal sebelumnya itu dihapus, lalu kita buat seperti ini, yaitu search ccct.com, masukkan nama kita. Oke, lalu name servernya 200.101.7, lalu search yang nama kedua, itu 101.8, name server 201.1 search. Oke, lalu kita lanjut saja Ctrl X. Nah, setelah itu kita konfigurasi, lakukan restart. Kita akan melakukan restartnya, yaitu dengan klik service bin 9 restart. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu oke. Jika violate berarti ada kesalahan pada konfigurasi langkah sebelumnya, entah salah penulisan atau pengurangan tanda titik ataupun koma. Lalu kita akan mengecek domainnya yang sudah ditambahkan, dan dengan mengetik ns lookup yaitu .com, lalu enter. Oke, sebentar, di sini saya akan melakukan skip karena di sini tidak berhasil. Kita akan mencari terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan melanjutkan video tadi. Pada NS lookup-nya di sini sudah berhasil dikarenakan pada langkah-langkah sebelumnya ada kesalahan, yaitu pengurangan titik di akhir ataupun
settingan IP hostnya yang ada kesalahan, sehingga makanya tadi tidak berhasil. Sekarang sudah berhasil. Ketika kita ketikkan nslookup baru nama kita .com, lalu yang muncul seperti ini, server address, buka save file. Oke, selanjutnya kita akan masukkan kembali cek domain yang kedua, yaitu ns. Di sini saya perbesar kembali, yaitu ns lookup spasi ningrom .or.id, lalu enter. Nah, oke, lanjut kita ketikkan kembali untuk cek domain yang ketiga, ns lookup, yaitu 200.100.1.7. Oke, lalu enter. Di sini ada kekurangan huruf, pengetikannya salah. Ketik kembali lookup 200.100.1.7, lalu enter. Nah, di sini sudah masuk. Untuk name kita Cicetia, name www.cicetia.com. Oke, tanda sudah berhasil, yaitu kita terakhir kita masukkan cek domain yang terakhir atau yang keempat, yaitu 200.100.1.8. Oke, lalu enter. Nah, sini in ADR sudah pas. Oke, dan daya cek domain kita sudah masuk ataupun sudah berhasil. Lalu yang ketiga, kita akan menggantikan DVD-nya 2 pada web server. Oke, di sini kita klik hardware. Nah, lalu kita klik CD DVD-nya. Oke, sini kita klik, lalu klik edit. Nah, lalu kita masukkan Debian-nya. Kita pilih DVD 1, DVD 2. Oke, DVD 2 ISO. Oke, lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk kembali ke konsol. Di sini kita akan connect kembali. Nah, lalu kita masukkan DVD yang sudah dipilih yang tadi. Kita klik apt, terhubung CD-ROM, lalu ident, lalu enter. Oke. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita akan masuk apt CD-ROM add untuk langkah terakhir pada konfigurasi DNS, yaitu apt garis hubung CD-ROM, lalu add, lalu enter. Oke, nah, masuk ke konfigurasi FTP, yaitu yang pertama kita akan menginstal package FTP-nya dengan ketik apt min get install prof pd, lalu enter, lalu kita klik Y. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi DVD 1,
yaitu ke storage, lalu diubah menjadi DVD 1. Oke, lalu enter. Nah, setelah itu kita ganti kembali menjadi DVD 2. Storage, lalu oke, lalu enter. Nah, setelah instalasi kita pilih standalone. Oke. Nah, proses instalasi sedang berlangsung. Kita tunggu. Di sini saya akan menjedanya karena terlalu lama. Setelah selesai, lalu kita ketik nano, lalu slice etc, lalu prof, oke, di sini ada kesalahan. Nano etc prof pd, lalu slice prof pd titik conf, lalu enter. Nah, di sini kita akan mengganti bagian server name yang tulisan Debian ini dengan nama kita. Oke, di .com. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita enter, lalu kita ketik anonymous, spasi slice file ftp, lalu tutup, lalu user kita tab admin, lalu enter, lalu slice anonymous, tutup, lalu enter, anonymous spasi file spasi slice file ftp, lalu user tab anonymous, lalu tab, lalu admin, lalu enter, lalu slice anonymous, lalu nah, setelah itu kita Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat direktori baru dan masuk ke dalam folder FTP nya, yaitu dengan ketik mkdir spasi file slice file ftp, lalu enter, lalu chmod min R nya kapital 77, lalu spasi slice file ftp, lalu enter, lalu cd slice file ftp, lalu enter, lalu mkdir file 1. Di
sini mkdir file 1 spasi file 2 spasi file 3 lalu enter, lalu user add min d spasi file ftp slash spasi admin, lalu enter. Oke, di sini kita masuk pass wd admin, lalu enter. Kita masukkan password kita yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, enter. 1 2 3 4 5 6 7 8, lalu enter. Oke, di sini sudah sukses. Lalu kita masuk ke konfigurasinya, yaitu dengan restart pada paket FTP nya, yaitu service prof tpd restart. Oke, lalu oke. Lanjut kita ke konfigurasi web server, yaitu kita install package web servernya, yaitu kita apt minget install apache 2 php 5, lalu enter. Oh ya, di sini installnya L-1, kita ketik ulang get install c2 php 5, lalu enter. Lalu di sini kita klik Y, lalu enter. Nah, di sini kita akan mengganti kembali menjadi DVD 1, yaitu ke mesin, ke storage lagi. Lalu di sini kita ubah menjadi DVD 1. Lalu oke. Lalu enter. Oke, kita tunggu. Nah, lalu kita lanjut ke konfigurasi database server, yaitu dengan perintah nan slash etc c2 lalu slash sites min available slash default. Oke. Nah, di sini bagian server adminnya, setelah webmaster underscore localhost kita ganti menjadi nama kita .com, lalu kita enter, lalu kita tab server name www.cissetia.com, lalu enter. Di sini namenya ada typo, server name www.cissetia.com, lalu kita tab server alias, lalu cissetia.com. Di sini kita enter.
Nah, setelah itu kita kontrol X, lalu Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan restart kembali konfigurasinya, yaitu service apac 2 restart, lalu enter. Oke. Lanjut ke konfigurasi file web servernya, yaitu ketik nan /var /www/index html, lalu enter. Nah, di sini kita agar berwarna biru, yaitu dilakukan dengan spasi, lalu kita ginikan lagi. Lalu it words-nya kita ubah dengan nama kita. Diubah dengan nama kita. Untuk namanya, untuk huruf depannya kita kapital. Nah, lalu untuk di bagian ini kita tambah a ref sama dengan tanda petik, lalu php my admin, min tanda petik, lalu kita. Nah, setelah itu yang bagian this is the default webpack for this server itu kita hapus. Diketik dengan database, lalu cici-setya.com dengan nama kita. Nah, lalu kita tambah /a. Nah, lalu yang ini juga kita hapus. The web server ini kita ketik kembali seperti pada langkah yang di atas. Yang bagian yang kedua, ref sama dengan tanda petik, lalu slash cici-setya.com, lalu tanda petik, lalu kita ketik di sini web, lalu cici-setya.com untuk a/a. Nah, lalu kita enter, lalu kita buat sini /p, lalu a sama ref, ref sama dengan tanda petik /ningrum .or.id, tanda petik, lalu web, lalu ningrum .or.id. Nah, lalu /a baru /p. Oke, lalu enter, lalu di sini p. Nah, di sini kita tulis terima kasih,
telah berkunjung di website. Sini nama kita. Nah, lalu ini slice P. Oke. Di sini kita lanjut Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, lanjut konfigurasi database server, yaitu instalasi database servernya dengan ketik apt min get install, lalu MySQL, lalu min server spasi MySQL lagi, lalu min client, lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan Y, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, yaitu 12345678, lalu enter. Kita masukkan kembali. Oke. Nah, di sini instalasi sedang berjalan. Nah, selanjutnya kita akan instalasi database PHP MedAdmin-nya, yaitu apt min get install PHP MyAdmin. Oke, lalu enter. Lalu kita ketik Y, lalu enter. Nah, di sini kita pilih APC2, yaitu dengan pilih pencet spasi pada keyboard, yaitu oke. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih yes, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan input passwordnya seperti yang tadi, 1-8. Nah, lalu oke, masukkan lagi. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita akan ganti IP pada laptop klien, yaitu kita tunggu sebentar. Kita power off terlebih dahulu. Lalu oke. Kita masuk ke menu setting, lalu ke network. Nah, pada adapter 1 kita ubah menjadi host only adapter, lalu adapter 2 nya kita checklist enable, lalu kita pilih NAT. Lalu oke.
Oke, setelah itu kita start kembali agar tidak menginstal ulang saat startnya. Kita di sini kita remove dulu. Oke, lalu kita start kembali. Kita tunggu. Setelah itu kita masuk ketik root lagi, lalu enter 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu kita pergi kontrol panel, tunggu, lalu kita ke network and sharing, lalu ke change adapter. Lalu kita pilih Ethernet 2 sini, lalu kita ke properties, lalu ke internet protokol atau IPv4. Nah, di sini kita masukkan 200 100. Oke. Tujuh. Lalu di sini 200.100.1.7. Lalu oke. Kita close. Ini kita close. Ini kita kembali masuk ke file FTP-nya. Enter. Lalu kita masuk ke Win SCP. Ini kita masukkan. Oke, 211.7. Lalu kita login. Nah, setelah itu kita masuk ke file, lalu di sini terdapat download. Kita akan masukkan folder atau file yang sudah ditentukan. Nah, lalu kita ekspor atau kita ekstrak.
lalu kita oke. Ini kita close. Selanjutnya kita akan mengecek website kita apakah sudah bisa dibuka atau belum. Kita ke Chrome, lalu kita masukkan IP kita 200.101.7. Nah, di sini menggunakan IP tidak muncul. Sekarang kita coba menggunakan dengan nama kita. Nah, di sini baru muncul dia. Oke, di sini kita coba pencet. Lalu kita login, nama pengguna root. Lalu kita passwordnya 12345678. Lalu kita pencet kirim. Nah, websitenya sudah bisa kita buka, yaitu PHP adminnya bisa dibuka. Nah, setelah itu kita close. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah untuk masuk ke dalam direktori file FTP-nya, yaitu di CD file FTP. Lalu sekarang kita akan mengecek folder yang sudah dipindahkan apakah sudah terbaca di virtual servernya, yaitu dengan ketik mv wordpress min 6.3 min id, lalu garis hubung bawah, lalu id yang kapital, lalu titik, lalu zip, lalu enter. Oke, WordPress min 6 min 3 id. Di sini ada kesalahan sepertinya, saya jeda sebentar. Oke, di sini tadi ada kesalahan. Setelah CD file FTP, untuk kita melihat apakah foldernya sudah terbaca di virtual server apa belum, pertama kita ketik ls terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita ketik mv wordpress min 6, lalu titik 3 min id bawah, lalu id titik zip, lalu enter. WordPress, coba kita ketik WordPress lalu min 6 titik 3 lalu min id garis hubung bawah id titik zip. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah bisa. Karena yang tadi tidak bisa, itu dikarenakan
kurangnya yang mau kita masukin, yaitu slash var www nya yang di akhir saya ketik mv wordpress -6.3 id lalu zip. Oke, setelah itu kita lanjut ketik cd var lalu www. Di sini sangat butuh ketelitian, lalu enter. Nah, setelah itu kita klik ls lalu enter. Nah, di sini WordPress sudah terbaca. Lalu kita lanjut ke apt min get install unzip lalu enter. Nah, oke, setelah itu kita akan lanjut. Pastikan sebelum masuk ke sini kita masuk dari Oke, di sini kita akan mengubah DVD-nya, yaitu ke mesin, lalu ke setting, lalu ke storage, lalu ke empty. Kita pencet empty-nya, lalu kita masukkan DVD satunya, itu oke. Lalu enter. Nah, kita tunggu. Nah, sini kita langsung ketik unzip lalu wordpress min 6.3 min id zip. Oke, lalu enter. Oh ya, di sini uzip-nya kurang n, kita ketik kembali yaitu wordpress min 6.3 min id zip, lalu enter. Nah, di sini kita tunggu instalasinya sudah berlangsung atau extract foldernya. Kita tunggu. Nah, sini selesai. Kita lanjut. Yaitu masuk ke dalam folder directory WordPress-nya, yaitu dengan ketik cd WordPress press enter. Nah, lalu kita ketik cp cp wp
min config min sampel, lalu titik php wp min config titik php. Nah, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan masukkan konfigurasi file wp config-nya, yaitu nano wp min config titik php, lalu enter. Nah, oke, di sini akan kita cari yang berawal dengan secret case. Nah, yang ini pada the name of the database for WordPress-nya, yang database name here ini kita ganti dengan WordPress saja, dengan WordPress. Oke, lalu untuk database username kita ganti menjadi root. Kita ganti menjadi root. Nah, lalu untuk passwordnya kita ganti menjadi admin. WordPress root admin. Oke, lalu Ctrl X Y enter. Nah, lanjut kita ketik cd var www cd /var /www, lalu enter. Lalu ls untuk mengeceknya foldernya. Nah, lalu oke, kita masuk ke cd /file ftp, lalu enter. Lalu ls untuk mengecek yang surat, untuk file 1, 2, 3 suratnya, itu enter. Nah, oke, lalu kita masuk ke mv, kita ketik mv surat titik rar spasi /var /www, lalu enter. Nah, kita di sini karena surat doang, tidak ada rarnya di awal, jadi kita tidak usah memakai rarnya. Surat titik langsung zip, lalu /var /www, lalu enter. Nah, lalu kita klik ls, lalu enter. Nah, mv, untuk sebelumnya, setelah yang mv surat zip var www itu kita cd dulu, cd var lalu www. Nah, barulah kita ls. Nah, di sini baru masuk suratnya. Tadi yang langkah setelah mv itu salah, yaitu yang pasti habis surat zip var www itu cd var www. Nah, lanjut kita akan instalasi package untuk pt, dan ketik apt get install unzip, enter. Nah, setelah itu kita ketik ls, lalu enter. Nah, lanjut ke apt get install unzip min get install
unzip. Nah, lalu enter. Nah, oke. Lalu kita akan mengecek kembali folder yang sudah dikonfigurasi, yaitu dengan ls, enter. Nah, surat zip WordPress. Lanjut, kita akan masuk ke dalam database dengan ketik MySQL. Oke, min u spasi root min p, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya 123456778, lalu enter. Nah, di sini kita buat database-nya dengan nama surat, yaitu dengan perintah create database surat. Lalu ini, nah, lalu kita ini query oke. Lalu kita masuk ke show database. Di sini pakai S di belakangnya, tidak sama dengan yang setelah kita masukkan password tadi, yang pas bagian create database. Oke. Sini baru tanda petik, lalu enter. Nah, oke. Di sini sudah ada database untuk sudah muncul. Lalu kita sini Ctrl C. Nah, lalu kita masuk ke dalam folder directory web servernya, yaitu dengan ketik cd /etc/apac2/situs min nah bulat. Oke, lalu enter. Lalu ls, enter, 00 default, lalu ke cp 00, 3 kali, min default, lalu surat. Oke, lalu enter. Nah, setelah itu kita klik ls lagi untuk mengecek sudah masuk. Oke, surat. Lalu kita ketik konfigurasi file suratnya, yaitu oke, di sini konfigurasi untuk file suratnya yang tadi, yaitu di sini kita ada menambahkan, yaitu di dokumen var www-nya itu kita tulis /surat. Nah, setelah itu kita Ctrl X Y enter. Lalu kita nano koneksi titik php, lalu enter. Nah, sini sudah dibuat seperti ini untuk koneksi PHP-nya. Lalu kita akan merestart hasil konfigurasinya.